sendiri ID register student dulu ya. Nah, yang kedua ada juga, yang ketiga ada juga. Jadi kalau Bapak Ibu yang satu kedua nggak mampu, linknya yang keren kan Bapak Ibu. Jadi itu ada di sosial ya, di medsos ya. Biasanya mereka menjual ya untuk yang crack-kan dari NVivo, ya NVivo 12. Tapi nggak bisa digunakan online. Nggak bisa digunakan online. Nah, kalau Bapak Ibu gunakan online, dia langsung nge-ban ya, menutup ya, dia menutup gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu pakainya offline ya, bisa digunakan gitu loh. Kan tujuan kita adalah untuk menulis artikel ya, atau artikel ilmiah ya, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu loh. Nah, yang repotnya kalau kita mau melakukan sesi online ya, atau presentasi seperti ini akan bermasalah gitu ya. Oke, jadi begitu Bapak Ibu ya, penting sekali kita harus mempunyai aplikasi NVivo. Kalau nggak akan bisa berjalan gitu. Tanpa ada itu nggak akan bisa. Kemudian apabila sudah ada yang menggunakan aplikasi trial, terus Anda mau melakukan lagi, itu nggak bisa. Ya, nggak akan bisa. Ya, jadi Bu Rida udah nih pakai trial sekarang ya kan, dia masukkan emailnya. Terus habis ya, dia ulangi lagi gitu ya, ulangi lagi dengan nama email yang sama ya, biasanya nggak bisa. Yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, mengganti email, dia mengganti email Bapak Ibu ya. Terus kita menggunakan laptop yang sama juga, kita nggak bisa menggunakan trial tersebut. Jadi kita akalkan kan, jadi ya biasalah kita ini kan memang kalau udah terbentur akalnya banyak ya kan. Jadi sudah dibaca oleh mereka ya, oleh QSR-nya NVivo. Jadi kalau kita mau menggunakan ya, menggunakan alternatif ya, email yang lain, tapi kita menggunakan laptop yang sama ya, itu kemungkinan nggak bisa. Terkecuali Bapak Ibu menggunakan laptop yang lain, bisa ya kalau laptop yang lain, tapi dengan syarat adalah menggunakan email yang berbeda juga gitu ya. Jadi ya udah dibaca juga ya, kalian kan punya laptop berapa sih kata QSR ya, paling banyak 3 atau 4 ya. Ya udah, habis itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Malah umumnya malah 1 ya, jadi lebih daripada itu nggak bisa. Tapi kalau yang apa namanya yang ada di kampus ya, terus menggunakan piranti komputer atau PC ya, PC desktop, dan itu banyak di lab, itu bisa ya Bapak Ibu ya, ganti lagi ya gitu. Nah, supaya nggak pusing, beli aja yang versi yang crack-kan ya, itu ada di sosmed ya, Bapak Ibu bisa gunakannya. Features-nya sama, maksimal ya, digunakannya bisa maksimal ya. Oke, banyak banget ya, udah ada banyak pertanyaan ya. Aduh ya, saya belum mulai ya. Ini apa nih, license key di mana Bapak Ibu? Sudah Pak, digital license sudah oke, karena sudah melakukan oke. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya, ada pertanyaan, silakan kalau ada sebelum kita memasuki bahasan lebih lanjut. Kita masih seputar aplikasinya dulu ya, aplikasi daripada NVivo ya. NVivo yang kita gunakan adalah NVivo 12 ya.
Oke, saya sharing dulu ya mengenai apa sih daripada NPFO tersebut ya. Ya, sudah jelas. Oke, Bapak Ibu, di sini saya kasih dulu apa namanya pengenalan daripada NVivo ya. Ini kita ambil dari GSR ya. Sebagai apa namanya perusahaan yang memiliki lisensi ya untuk NVivo, aplikasi NVivo ya. Shift to remote work, it's never been more important to have a reliable and easy to use research collaboration solution. With NVivo Collaboration Cloud, working with researchers, whether they're across town, across the country, or across the globe, is simple. The NVivo Collaboration Cloud module uses the power of the cloud to host NVivo projects, providing remote teams with a secure way to store data, master project files, and for teams analysis. It's an easy, convenient, and fast teamwork solution and accessible from right within NVivo. With your team all using the latest release of NVivo and on the same operating system, you can experience streamlined sharing, simple management, and secure project storage. To get started with NVivo Collaboration Cloud, project lead purchases the module and invites users to access the account through My NVivo. You can add users to your team or remove them as things change. If you're a team lead, you'll be the workspace manager. You can upload new projects, assign roles, and merge projects throughout the collaboration process. If you've been assigned to work on a project, you're called a collaborator. As a collaborator, first, you connect to the NVivo Collaboration Cloud account that you have been granted access to. Open NVivo to connect to the account. Usually, the account will be in the name of the person who purchased the module and granted you access. Then click Collaboration Cloud. You will see the projects that you've been assigned. Next, open a workspace. A workspace is an area where you and your team work on your project together. To start collaborating, the Workspace Manager uploads the master NVivo project to the workspace. Go to Versions and download the master file so that you can import into NVivo to conduct your analysis. Once you're ready to send the NVivo project back to the Workspace Manager, go to Upload.
memang terkendala ini ya kita jaringan yang masih kurang stabil. With the rapid shift to remote work, Oke. Ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Ibu ya. The most natural sounding text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI. my name's Steve. People working on qualitative and mixed methods research projects around the world are faced with collecting, organizing, and analyzing a huge volume and variety of data every day. With its striking design, NVivo is the most intuitive, easy to use, and powerful software for qualitative data analysis. NVivo can help you organize, explore, and analyze data from virtually any source, like interviews, surveys, social media, or videos. Quickly and easily visualize results for assessment or reporting with a wide range of temporary visualizations. Enhance your research by extending the power of NVivo with all new cloud-based modules. It's never been easier to collaborate with your research team. Save time by transcribing your audio files straight to NVivo, and let the power of NVivo work for you with automated functionality that enhances your research process. NVivo, powerful research made easier. Oke, kita balik kembali. Stop share. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu sekilas mengenai apa itu NVivo ya. Jadi NVivo itu adalah tools ya untuk membantu khususnya ya di dalam riset kita yang mengarah kepada penelitian kualitatif maupun mixed method ya. Jadi sebegitu banyaknya ya tools-tools yang diberikan. Waduh, gak jelas videonya tadi ya. Ya ini ya kita keterbatasan kita ya kalau online, tapi demikian lah ya. Karena nggak mungkin juga karena kita keterbatasan waktu. Banyak sekali Bapak Ibu yang akan dipaparkan dalam materi basic ini ya. Tetapi karena waktu kita juga nggak begitu banyak, jadi saya yang inti-intinya aja ya gitu loh. Yang inti-intinya aja. Tapi kalau ada pertanyaan di luar itu nggak apa-apa juga ya. Gimana sekarang ini dengan waktu sesingkat mungkin, tapi kita dapat yang paling esensi pokok, terutama di dalam persiapan kita menulis artikel ya. Itu yang lebih saya utamakan. Oke. Jadi demikian tadi beberapa aplikasi yang sudah saya gambarkan di dalam suatu video ya. Saya nggak usah cerita lagi dari A sampai Z. Jadi dengan visualisasi itu udah dapat menangkap ya bahwa aplikasi NVivo itu adalah penggunaannya banyak digunakan. Jujur banyak tools penelitian kualitatif yang saya gunakan. Saya lebih cinta ke NVivo karena user friendly ya. Jadi gampang digunakan dibandingkan dengan tools-tools yang lainnya ya. Itu yang harus perlu diketahui ya oleh Bapak Ibu. Jadi lebih nyaman kita ya. Dia seperti Windows ya. Jadi diciptakannya itu user friendly ya. Jadi nyaman kita menggunakannya. Oke,
langsung aja ya, di sini saya akan menjelaskan dulu ya, baru nanti memberikan video ya, pertanyaan sambil jalan aja ya. Kalau memang sempat kita praktek bareng ya, kalau masih ada waktu kita praktek bareng ya. Yang ada aplikasinya boleh digunakan, yang nggak ada ya lihat aja dulu ya. Kalau memang nanti bisa dikasih oleh admin olah data ya boleh gunakan aja gitu ya. Tapi kalau yang sudah mempunyai silahkan gitu ya. Oke, saya akan share lagi ya, share screen. Oke. Ada 3 tahapan Bapak Ibu yang akan saya jelaskan. Sebetulnya banyak sekali ya, tapi saya singkat aja. Ada manajemen data ya, ini yang lebih pokok. Terus ada node dan coding, dan kemudian ada satu lagi adalah handling idea ya, atau realization and map. Ketiga ini sudah bisa membantu Bapak Ibu membuat artikel ya, artikel ilmiah. Jadi pokoknya di situ. Walaupun memang ada beberapa kalau nanti terlewat itu ada juga ya tadi digambar, ada apa tuh ya, tree map ya, yang gambarnya tadi besar sekali, akarnya adalah kata-katanya ya. Kalau memang itu kelewatan ya apa nggak ada masuk dalam sini ya nggak apa-apa, atau mau nanti ditampilkan bisa juga, karena saya lebih pokok gitu loh, karena di dalam artikel jurnal kalau kita menulis itu kan yang lebih apa ya, yang lebih more apa scientific ya. Jadi kadang-kadang emang penting semuanya, tapi saya pikir-pikir kayaknya ini dulu deh gitu ya, sambil jalan aja gitu. Nah, tahapan dalam materi presentasi yang akan saya tampilkan yaitu saya tampilkan dulu materi presentasi, kemudian saya putarkan video ya berupa contohnya gitu loh ya. Takutnya kenapa? Yaitu tadi kalau di dalam praktek kita ini sering ada hambatan gitu ya. Nanti ada 3 tahapan di dalam materi saya terangkan. Yang bertanya boleh silakan aja ya, nggak usah ragu-ragu. Kemudian ini apa namanya, setelah itu kalau memang kita ada waktu kita lakukan bareng-bareng ya untuk apa namanya praktek ya, praktek langsung menggunakan NVivo, khususnya bagi yang sudah menginstal aplikasi. Oke ya, sebentar saya beri waktu 5 menit karena baterai saya hampir habis ya, sebentar. Ada. Oh. Masuk. Oke, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Guna apa namanya lancarnya kegiatan ini, saya berharap tidak ada yang bocor ya, karena akan mengganggu suara-suara yang bocor. Harap kalau yang tidak di-unmute. Oke, kita yang pertama saja kita masuk di manajemen data NVivo. Ini penting sekali Bapak Ibu, manajemen data NVivo. Manajemen data NVivo ini nggak sama seperti kita mengolah manajemen data yang lain, beda ya.
karena di sini lebih more spesifik ya. Oke, di sini ada 4 ya. Saya gunakan ada data interview, terus YouTube, Mendeley dan SPSS ya. Data interview ya, data interview ini yang pokok nih Bapak Ibu. Di sini adalah membuat file dan memasukkan data interview ya. Jadi kita akan meng-create ya data-data primer dari hasil wawancara, kita akan masukkan di dalam sebuah data interview. Bentuknya gimana? Nanti ya kita praktekkan. Yang kedua YouTube, sama juga. YouTube itu kan kita mau melihat atau melakukan coding ya di dalam gambar-gambar tersebut ya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita melakukan coding ya, di dalam suatu gambar kan bingung ya Bapak Ibu ya, ini gimana ceritanya. Kalau di dalam suatu tulisan bisa ya, kadang-kadang masih ada bingung, apalagi di gambar gitu loh ya. Ini tambah menjadi menjadi suatu memperkaya ya data ya, sehingga hasil dari riset kita menjadi lebih baik lagi gitu ya di YouTube. Kemudian selain di YouTube ada juga namanya picture, gambar Bapak Ibu ya. Jadi YouTube ini saya masuk kategorikan aja karena picture itu kan bawahnya daripada video ya. Jadi secara otomatis kalau video bisa, pasti picture-nya juga bisa. Ya itu udah otomatis gitu ya. Kemudian kita akan masuk di Mendeley. Selain Mendeley belum bisa Bapak Ibu ya, tools-tools yang database management ya, tidak bisa ya. Jadi baru Mendeley saja yang bisa melakukan sinkronisasi dengan NVivo, yang lainnya belum. Mendeley ini masih basic, saya saya tampilkannya ya. Cuma kalau ini nanti rencana Bapak Ibu mau lebih perdalam lagi, itu kita masuk di dalam systematic literature review Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa lebih more spesifik lagi ya dengan menggunakan Mendeley. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar ya membuat menggunakan penelitian kualitatif yang didasarkan dari systematic literature review ya, itu bisa digunakan Bapak Ibu ya. Artinya pemanfaatan dari NVivo ini sangat-sangat powerful ya. Kemudian ada SPSS ya. Kalau SPSS itu di sini hanya menambahkan aja Bapak Ibu ya, pelengkap ya, penggunaannya ini hanya melengkapi. Oke, kita masuk kemudian saya ambil ini dari Michael Owen 2012 ya, Digital Data Collected by Qualitative Research ya. Saya ingatkan lagi tadi bahwa memang penelitian NVivo ini bukan hanya kualitatif ya, tapi bisa juga untuk mixed method riset ya, selain dari kualitatif. Tapi di sini lebih difokuskan pada kualitatif. Jadi katanya si Michael Owen ya tahun 2013, data-data yang paling banyak digunakan ya semenjak 2006 sampai 2013, mungkin sampai sekarang ya, tapi belum ada artikel ataupun kajian teori yang menyangkut hal tersebut ya, bahwa nomor 1 itu adalah dokumen ya. Jadi dokumen itu paling banyak ya digunakan ya untuk penelitian kualitatif ya. Jadi dokumen itu macam-macam ya. Baik kita tadi saya bilang berupa jurnal ya ataupun wawancara. Kemudian kita ada audio ya. Jadi audio ini ya berupa suara ya. Kalau extensionnya berupa MP3 ya, .mp3 ya. Itu yang paling banyak digunakan. Kemudian disusul spreadsheet ya dalam bentuk Excel ya. Terus web, dari web juga. Kemudian image itu gambar, dan terakhir video. Jadi inilah beberapa data yang paling banyak digunakan ya, data digital ya di dalam penelitian kualitatif. Oke.
Oke, kita lewatkan aja ini ya. Oke, ini yang pertama ya, yaitu mengatur dokumen dalam NVivo ya. Dalam materi ini pengaturan dokumen juga diterangkan mengenai menu pokok NVivo 12 dan cara membuat folder dokumen ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, nanti saya jelaskan dulu baru prakteknya ya akan terlihat. Jadi kalau udah masuk di file yang ada di sini ya, file yang ada di sini ya, itu akan terlihat ya mana yang kita akan lakukan. Yang sebelah kiri ini Bapak Ibu adalah untuk manajemen data ya. Nanti ada bagian yang di atasnya tapi nggak kelihatan di sini ya. Ini pokoknya di sebelah sini kiri kalau Bapak Ibu lihat nanti itu pokoknya untuk manajemen data Bapak Ibu ya. Dia untuk mengatur data-data ya, mengontrol apa namanya pergerakan data ya. Jadi data itu betul-betul disusun dengan baik ya, yang ada di tabel kiri ini. Ya. Oke. Nah, yang paling pertama yaitu adalah kita masuk di klik file ya. Di sini nggak terlihat ya, tapi di video nanti terlihat. Di klik file, terus klik kanan, ambil new folder. Ya, ambil new folder, tuliskan nama folder yang kita inginkan. Macam-macam ini tulisannya jurnal penelitian. Kalau nanti kita mulai dengan data wawancara atau data interview boleh ya. Deskripsi boleh dituliskan, boleh tidak. Ya tujuannya untuk membantu kita juga nanti ya. Kalau jurnal penelitian namanya, terus deskripsinya berisi mengenai jurnal penelitian MSDM. Ya, jadi menjelaskan. New folder adalah tempat data yang akan kita klasifikasikan sesuai kebutuhan data riset. Nah ini dia. Jadi dari file ini akan muncul new folder ya. Jadi new folder ini adalah tempat data yang akan kita klasifikasikan sesuai kebutuhan data riset ya. Oke. Terus ini sama juga ya. Oke. Nah, dari yang jumlah tadi Bapak Ibu, dia akan muncul ya. Di sini ada kita membuat audio, interview, jurnal penelitian, foto, dan video. Ya. Nah, inilah bentuk-bentuk new foldernya ini. Ini merupakan data basic kita yang mana akan kita buat ya sebagai harta karun ya, sumber data kita dalam membuat artikel yang lebih mengarah kepada penelitian kualitatif. Jadi ada audio, interview, jurnal penelitian, foto, video. Kalau ada nanti Pak, kami cukup aja menggunakan, atau saya cukup aja Pak menggunakan jurnal penelitian dengan interview, boleh, bagus, dan itu banyak digunakan ya. Habis kalau audio jarang Pak, nggak umum, takut-takutnya reviewernya malah kok aneh gitu ya. Boleh aja silakan, nggak jadi masalah gitu ya. Kita yang umum-umum aja gitu loh. Tapi kalau mau banyak boleh juga. Artinya NVivo di sini nggak ada batasannya, sangat banyak. Jadi bebas gitu loh. Jadi Bapak mau banyakkan datanya silahkan ya. Pokoknya dengan tools NVivo ini Bapak Ibu itu imajinasi Bapak Ibu atau data kreasi Bapak Ibu, apalagi nanti kalau udah expert menggunakan NVivo silahkan Bapak Ibu. Di sini nggak ada batasannya. Nah inilah yang namanya kelebihan daripada tools ya Bapak Ibu ya, powerful. Jadi beda dengan kita kalau menggunakan tradisional ya. Tapi nanti aja karena ini agak panjang ceritanya ya. Saya garis besar aja. Nanti kalau lebih detailnya tradisional itu kenapa ya lebih lama lagi ya. Karena kita nanti nggak masuk di esensi yang kita inginkan. Oke. Nah ini dia ya. Ini data interviewnya ya. Jadi mengatur data interview. Jadi kalau data interview kita masuk, kita import item ya. Mengatur data dengan import data dan informan mengenai data wawancara. Jadi kita ambil import item ya. Nah, kita ambil ya, ada Datang Skesna, Frans Yausilowane, Hastanto, terus Juliano dan Yasril Yeriza. Ini nanti saya kasih aja, mungkin di kolom kolom chat kita bisa share ya, bisa kan ya, Bapak Ibu ya? Bisa. Halo, bisa Pak. Dengar saya? Lagi juga Pak. Kenapa?
Nanti biasanya dikirimkan juga lewat WA admin. Oke. WA Tapi grup, Pak. saya belum dapat ya, supaya mempermudah aja nanti ya. Kalau kita masih ada waktu, saya share di situ bisa kita praktekkan langsung ya. Karena berbeda ya. Tampilkan teori, melihat video dengan mempraktekkan itu beda sekali. Jadi mudah-mudahan kalau waktu kita sampai jam 11 ya. Kalau memang cukup, kita langsung praktek langsung ya. Tapi kalau yang belum punya aplikasinya ya nggak apa-apa ya, lihatin aja ya. Jadi lebih aplikatif ya, jadi nggak bosen ya. Jadi semuanya memang yang paling baik ini kan antara teori dengan praktek itu berimbang. Oke ya, nanti saya kasih ya kalau kita waktunya memang memenuhi. Oke, di sini ada data wawancara berupa tipe data RICSTEC format untuk diimport ke NVivo. Selain RICSTEC format, Word juga bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi saya lebih nyaman, lebih safety kita menggunakan RICSTEC format. Karena gini, ya namanya ya tools ya. Jadi jangan Bapak Ibu juga kalau kita lihat teman kita menggunakan tools, ya salah mulu. Ya namanya tools Bapak Ibu ya, dia itu kan robot ya. Memang dia di-create itu sesuai perintah gitu loh ya. Jadi kadang-kadang ya saya nggak ngerti juga, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak juga ya. Apalagi ini Bapak Ibu ya, sekarang kan saya mau praktekkan nanti menggunakan NVivo seri free trial yang terbaru ya. Itu beda lagi Bapak Ibu. Yang dengan versi krekan NVivo 12 itu berbeda lagi. Ada beberapa tools berbeda Bapak Ibu ya. Jadi memang ya penyesuaian adaptasinya memang dari kita gitu ya. Jadi memang kalau tiba-tiba ada temannya agak sedikit kikuk ya wajar. Ya saya aja masih kikuk ya kalaupun ada sesuatu yang baru gitu ya, walaupun sering menggunakan ya. Pak, boleh motong? Halo, kenapa? Boleh suaranya putus-putus ya. Ya, boleh bertanya Pak? Silakan. Itu untuk data wawancara apakah sebaiknya terstruktur? Jadi mereka bisa ambil NVivo, bisa di-tag pola atau bebas aja? Ini bagus banget nih pertanyaan Ibu nih ya. Ini hampir sama kalau saya melakukan kita lakukan pelatihan online. Pertanyaan itu sering banyak. Sekali lagi Bu Herawati ya, kan NVivo ini robot ya. Dia sesuai perintah kita. Kita nggak akan ada ya sesuatu yang kita masih mentah ya, terus kita masukkan, terus berubah sesuai dengan keinginan kita. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, saya pastikan semua apapun tools yang ada di dunia ini ya, semuanya jadi data wawancaranya harus dirapikan Bapak Ibu, harus lebih distrukturkan tadi ya kata Bu Herawati ya. Jadi kalau kita ada wawancara, nanti saya kasih buka juga ya data wawancara saya sebentar ya. Saya lihat datanya ini seperti ini. Oke, ini dia ya. Ini wawancaranya saya buka aja ya. Saya buka salah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Saya kenapa ya? Oh, nggak bisa ya. Cover. Ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ini saya contoh Dadang Sukresna ya. Ini sudah saya saya sudah rapikan atau secara strukturnya sudah dirapikan ya. Bentuk wawancaranya nggak seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kita rapikan sendiri gitu ya. Jadi sehingga pas kita nanti mau melakukan coding lebih mudah ya. Lebih dirapikan ya. Jadi di sini Indonesia butuh asuransi bencana. Ini poin pokoknya yang di dalam suatu pertanyaan. Tapi saya ambil di sini yang saya tulis di sini adalah yang intinya ya. Terus di sini
siapa yang mempunyai kewajiban dalam membuat asuransi bencana. Terus asuransi yang mengcover bencana alam apa sudah ada? Oh ya, ini saya ambil contohnya mengenai manajemen risiko ya Bapak Ibu ya, karena memang bidang keilmuan saya salah satunya itu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Terus apa masalahnya? Apa masalah asuransi yang mengcover asuransi bencana ya? Terus untuk daerah yang sering gempa, apakah masyarakat di sana sadar akan membeli asuransi bencana? Ya, resiko ya apa yang perlu di cover di dalam asuransi bencana. Jadi gitu ya, Bu Herawati. Jadi sudah kita susun dengan baik gitu ya. Kayak satu contoh, siapa yang mempunyai kewajiban dalam membuat asuransi bencana? Banyak, tapi saya yang lebih intinya gini aja. Pada saat ini tentu saja menjadi tugas industri, regulator dan kementerian terkait untuk melakukan literasi gitu ya. Kenapa nulisnya harus sepadat mungkin? Karena kalau kita buat nanti kalau kita coding kebanyakan bingung. Itu satu. Yang kedua, nanti kalau kita mau menampilkan analisa wood frekuensi, terus kita mau melakukan apa lagi ya, yang berhubungan dengan kategori word ya, atau mau menampilkan suatu word tree juga, kalau saking banyaknya nanti takut gak kebaca. Sebetulnya intinya apa sih gitu loh yang mau kita tampilkan. Kan kalau kita mau buat di dalam wood frekuensi kan akan ditampilkan yang muncul besar. Sesuai nggak sih sebetulnya tema yang kita mau tampilkan ya? Ini apa nih misalnya saya mau menampilkan mengenai asuransi bencana. Kan kalau nanti dibuat di dalam analisa wood frekuensi, mohon maaf Bapak Ibu kalau belum ada yang paham mengenai wood frekuensi, itu bagian daripada analisis en vivo ya. Dia akan membentuk suatu create gambar yang mana nampak, mana yang betul-betul akan ditampilkan. Kalau terlalu banyak nanti bingung ya. Bingung. Dia akan Kalau membacanya yang bingung. poin saja boleh? Kenapa Bu? Kalau bentuknya langsung poin-poin saja dari hasil wawancara? Boleh, bagus, tapi jangan terlalu pendek-pendek juga Bu ya, nanti juga kita kebingungan juga dalam melakukan pengkodingan. Poinnya benar, tapi yang padat ya, singkat dan padat gitu ya, jangan hanya misalnya industri regulator gitu ya, kementerian terkait, udah ya. Poinnya tapi yang lengkap gitu ya Bu ya, sehingga mempermudahkan kita nanti di dalam pengkodingan. Oke, good. Kita balik lagi Bapak Ibu ya, ini bagus sekali. Jadi kita lebih cepat lagi ya supaya paham ya apa yang akan kita lakukan kelak nanti ya. Masuk lagi di mana? Oke, ini dia ya. Ini adalah mau mengimportnya ya. Jadi data, ini kan tadi datanya udah ada nih Bapak Ibu ya. Terus kita import, dia akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini, terus import ya. Ingat Bapak Ibu, apa yang file yang akan kita ambil ya, diingat ya. Kalau bisa cari yang mudah. Kalau saya biasanya di-download ya. Terus di data sekunder diambil, tinggal gampang gitu ya. Kita masuk, dia browse import ya. Terusnya dia akan muncul sebegini Bapak Ibu. Tuh ya. Demikian data sudah tersimpan pada folder interview ya, berupa wawancara dari pihak informan. Sedangkan yang lainnya ya sama teknisnya, import data baik untuk jurnal, foto, dan audio. Semuanya ini merupakan bagian dari manajemen data. Jadi pengulangannya nggak usah saya ulangin lagi, sama hampir persis gitu ya. Teknisnya demikian ya. Tapi ada yang berbeda kalau untuk penggunaan nanti ya Mendeley ya. Ini berbeda, makanya di sini satukan aja yang ini, audio, interview, jurnal penelitian, foto, dan video ya. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya ya. Kita masuk ke videonya khusus untuk yang memutar bahasan ini ya. Bapak Ibu. Di dalam Mendeley ini mau lagi ada
Oke, saya baru ingat Bapak Ibu ya, ada satu hal lagi yang memang harusnya supaya tahu jelas juga ya, yaitu bagaimana sih kita mau melakukan install. Ini juga penting. Makanya saya tadi bilang, gimana ceritanya kalau kita jalan tapi kita nggak tahu gitu ya masalah penginstolannya gitu ya. Makanya ini penting banget. Saya tampilkan lagi ya untuk bagaimana kita mau menginstall ya dari NVivo. Saya tampilkan lagi ya. Suaranya kecil sekali ya, nggak apa-apa saya bantu. Jadi begini tampilan awalnya. Belum kelihatan. Ya Bapak Ibu suaranya agak kecil, mohon maaf ya, nggak apa-apa. Tapi saya bantu untuk menjelaskannya. Gambarnya mungkin harus keluar dulu nggak? Nggak kelihatan gambarnya. Kenapa? Oke. Sudah Ya, terlihat kan ya, Bapak Ibu? Sudah. Nomornya yang kemarin belum ada, mau diinstal ya? Oke, bisa terdengar ya, terlihat ya gambarnya Bapak Ibu ya? Ya sudah. Oke, jadi dia akan meminta ya bukti untuk apa namanya NVivo 12 license key. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya nggak bisa ya. Jadi harus apa? Salah satunya memilih untuk trialnya ya. Ini dia trialnya ya. Boleh mana aja, mau NVivo Pro boleh, NVivo Plus boleh, mana aja ya. Sama-sama bagusnya ya. Tapi saya menyarankan adalah lebih menggunakan NVivo yang disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Ya. Ini NVivo Pro ya, saya ambilnya ya. Diisi ya, di situ bentuknya ada first name, last name ya. Terus emailnya email asal aja nggak apa-apa. Ini yang crack kan Bapak Ibu ya. Ini menggunakan yang crack ya. Ya. Oke, itu bisa ya digunakan langsung. Ini ciri-ciri kalau sudah berhasil Bapak Ibu ya menggunakan NVivo 12. Jadi kalau yang menggunakan crackan tadi aktifkan dulu keys-nya. Setelah itu dia akan muncul. Dan ingat juga Bapak Ibu, NVivo 12 ini butuh ya memori besar di Bapak Ibu. Jadi kalau tiba-tiba laptop Ibu hanya cuma 2 giga, mohon maaf, jangan gunakan. Saya sarankan jangan ya. Gimana caranya? Gampang, klik aja masuk di apa namanya Windows ya, Windows Information ya. Ini kayak ini agak lama karena saya waktu itu masih ini ya, masih pada 4 giga saya ya. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Inilah kalau sudah berhasil aplikasi yang didapatkan. Jadi kalau udah ada aplikasi seperti ini ya sudah ya otomatis sudah bisa digunakan ya. Dia mau menanyakan ya apakah mau versi yang terbaru atau tidak, kalau bisa dilewati atau bisa diingatkan kembali. Oke, itu demikian ya Bapak Ibu untuk bagaimana kita menginstal dari aplikasi NVivo yang menggunakan crackan. Kemudian ini kita yang menggunakan
Oke, ini sama juga ya, kayaknya yang crack-an juga ya. Itu ya, ambilnya sesuai dengan laptop Bapak Ibu 12 atau 86. Dia akan muncul seperti tadi ini ya. Kita accept. Dia akan menginstall. Tadi saya bilang Bapak Ibu ya, karena besar ya, minimal di laptop Ibu harus minimal sekali mempunyai RAM 4 GB. Kurang dari itu batalkan untuk install. Jadi kalau udah dicek hanya memiliki 2, batalkan. Ya, karena kenapa? Akan menjadi beban dan membuat Ibu jadi sebel ya. Jadi dibatalkan saja. Lebih dari 4 GB silakan. Yang punya 4 GB pas-pasan ya, sering tahan napas saja waktu install NVivo-nya nanti. Atau dalam proses NVivo-nya. Jadi pas cek, RAM-nya saya 4 GB Pak, boleh silakan aja, nggak jadi masalah. Tapi lihat berapa kapasitas yang masih tersimpan. Kalau udah tinggal 1 GB batalkan. Kalau masih banyak, masih 2 GB boleh. Ya, karena kapasitasnya ini lebih daripada 1 GB. Kalau tidak akan membuat Bapak Ibu udah nggak sabar mengolah data jadi puyeng. Puyengnya karena aplikasinya. Aplikasi NVivo ini memang membutuhkan RAM yang cukup besar. Nah, ini sama juga dia kerekannya ya. Atau trial. Kalau tadi dengan SPSS, kalau dengan Smart PLS bisa NVivo? Nggak bisa Ibu, nggak bisa Bu. NVivo masih bisa menggunakan hanya menggunakan SPS saja. Smart PLS belum bisa. Belum bisa ya. Oke, itu tadi ya keygennya tadi kita tampilkan. Udah masuk, tinggal dimasukkan. Ini seperti ini tadi ya. Tinggal dimasukkan aja yang tanda-tanda merah Bapak Ibu ya. Kalau enggak diabaikan aja, nggak usah diisi semua. Kalau sudah berhasil modelnya seperti ini berjalannya ya. Ini saya masih running kemarin menggunakan RAM 4 GB. Jadi agak lama, tapi karena ini video saya cepat-cepatkan, tarik-tarik aja ya. Nah, itu muncul ya. Aslinya sangat-sangat lama sekali ya bagi mereka yang mempunyai RAM 4 GB ya, yang kebetulan pas ya. Oke, bentuknya kayak begini. Kalau sudah jadi ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal kita jalan dan sudah bisa mulai gitu loh ya. Oke, kita matikan saja lagi. Jadi kembali saya ingatkan kembali RAM yang pas-pasan harap bersabar. Pak, caranya nggak gimana kita mau tahu di kapasitas RAM kita? Bisa aja cari di YouTube ya, nggak usah saya terangkan di sini ya. Yang pasti bisa diklik di sistem daripada laptop Bapak Ibu, terlihat sisanya berapa gigabyte ya. Nah, kalau masih 2 GB gunakan. Kalau masih 1 GB Pak, nggak usah. Jangan, kasihan. Yang ada nanti Bapak Ibu jadi panik dan bisa naik darah. Mendingan ditahan. Kok bisa begitu ya? Saya pengalaman Bapak Ibu ya. Kalau saya ini kan karena pengalaman, nggak ada yang ngasih unjuk. Gitu loh ya. Jadi saya sarankan, Pak saya punya 8 GB, hajar, silahkan ya. Pak saya punya semua ya. Smart PLS, yang besar-besar SPSS, Smart PLS ya. Terus apa lagi? Masukin NVivo, masukkan apa lagi? Nah, itu. Jadi berpengaruh sekali. Nah, ini yang terakhir adalah saya tampilkan videonya untuk yang versi trial ya. Ini versi trial ya. Ini kalau sudah muncul jadi bagaimana melakukan installnya ya.
Jadi posisinya sudah agak setengah perjalanan, nggak mentah banget, tapi sudah mendekati. Jadi kalau udah berhasil Bapak Ibu melakukan register email, dia akan muncul begini Bu, paid invoice-nya sekian, kosong ya. Saya ulangi lagi. Kalau kemarin dikasih sama ini ya, admin olah data udah ada ya, kosong ya. Kosong ya. Jadi invoice-nya ada ya. Tadi malam saya tanggal 9 ya. Pagi-pagi malahan itu ya, baru mulai. Isikan aja nama user provider-nya. Inisialnya juga sama Bapak Ibu seperti itu, diikutin aja kalau udah dapet ya. Kalau belum ikutin aja Bapak Ibu. Dia akan seperti ini. Nah, saya bilang tadi Bapak Ibu kan beda lagi itu ya. Bentuknya beda lagi, tampilan depannya. Ini saya udah menggunakan 8 GB Bapak Ibu ya, memorinya ya, RAM saya. Jadi video ini mungkin dilihat ya, sedang deh ya, nggak terlalu lama-lama ya. Ini asli live Bapak Ibu ya, saya rekam. Nah, inilah tampilan Anda menggunakan versi trial berhasil. Ya, versi trial sesuai kalau ini ya. Buat note-nya, jadi otomatis kita klik aja akan muncul Kemana? sesuai dengan tema coding Kemana? yang Ya kemana? Bagaimana? klik ODT pada bagian sebuah kata Bagaimana? membuat coding data berbeda. Sebentar. Ini kita lihat ya, hasil akan muncul seperti atas. Yang pertama note, klik satu kali akan muncul di sebelah kanan hasil note, di mana coding tadi masuk dalam Indonesia butuh transisi berjumlah 1